anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura pada hari ini 6 September 2022 yang merupakan pekan biasa ke-33. Hari ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sering dikaitkan dengan panggilan hidup kita, bahwa Allah memanggil kita sesuai dengan rencananya. Ada suatu hal yang menarik, yaitu sikap Yesus yang menakjubkan, khususnya memberi teladan bagi kita semua, yakni sebelum kita mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, baiklah kita memulainya dengan mohon penyertaan Tuhan. Setiap hari kita pasti selalu dihadapkan di mana situasi di mana kita harus memilih. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Salah satu contohnya, misalkan mulai dari
kita bangun tidur. Contoh sederhana, apakah kita akan memilih langsung mandi atau terlebih dahulu membersihkan tempat tidur atau berdoa? Nah, pada kesempatan lain lagi, kita kadang dihadapkan untuk mengambil pilihan. Ya, misalkan untuk adik-adik Miss Dinar, setiap hari Sabtu, apakah akan datang ke gereja atau memilih untuk pergi bermain? Nah, untuk menentukan pilihan itu, Yesus mengajak kita untuk selalu menyertakan Allah di dalam memilih. Sama halnya ketika Yesus akan memilih para rasul. Meskipun dari awal Yesus mengetahui siapa yang akan mengkhianatinya dan konsekuensi apa yang akan ditimbulkan kelak. Yesus yang mau berdoa sebelum mengambil keputusan seharusnya menjadi teladan bagi hidup kita. Karena kita ini manusia yang lemah dan tak berdaya di hadapan Tuhan. Maka penting bagi kita untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita setiap harinya. Percayalah bahwa semuanya akan menjadi indah seperti kisah Yesus pada hari ini. Karena ia telah berdoa kepada Bapanya dalam menentukan 12 rasul. Akhirnya murid-murid Yesus yang dipilih ini dapat menjadi saksi Kristus dan juga membawa kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia. Bahkan gereja yang diteruskan oleh para rasul makin bertambah besar dan makin tersebar di seluruh dunia. Baiklah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengambil keputusan, kita selalu melibatkan Yesus. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami, kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga,
dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.